Dewan Juri yang terhormat, kami menyetujui bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai ataupun tes akademis. Yang dimana menjadi status quo kita saat ini ialah tes masuk perguruan tinggi mahasiswa berdasarkan nilai ataupun SNMPTN dan berdasarkan tes akademik ataupun UTBK. Kami menganggap kedua hal ini bukanlah hal yang maksimal dikarenakan yang pertama SNMPTN sendiri yaitu adalah tes berdasarkan nilai rapor. Tes berdasarkan nilai rapor untuk saat ini banyak siswa-siswa yang sudah dapat memanipulasi tes tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi nantinya, dan tes ini merupakan tes yang tidak efektif dikarenakan contohnya ketika siswa tersebut memiliki nilai 90 ataupun nilai A dalam bidang matematika di rapor, namun mereka memiliki talenta yang sebenarnya ialah bahasa Indonesia, tentu saja hal itu akan membuat mereka tidak sedikit siswa masuk ke dalam jurusan matematika dikarenakan mereka hanya berpatokan pada nilai bukan berdasarkan talenta dan juga trauma. Hal ini akan mengakibatkan tujuan kita yang dimana akan meraih generasi yang akan menghasilkan kesuksesan maksimal berdasarkan passion dan keinginan tidak terlaksanakan dikarenakan mereka hanya berpatokan kepada nilai-nilai rapor saja untuk menentukan jurusan mereka Dewan Juri Trauma. Kemudian masuk kepada UTBK. UTBK kami nilai tidak efektif dikarenakan UTBK sudah terdapat banyak sekali bocoran-bocoran soal kepada siswa-siswa yang ingin masuk ke dalam ranah perguruan tinggi nantinya Dewan Juri Trauma, dan hal ini juga tidak akan selaras dengan tujuan kita tersebut Dewan Juri Trauma. Masuk kepada kontekstualisasi di mana kami menganggap bahwa talenta bawaan ialah kemampuan pada diri manusia yang dimana setiap manusia mempunyai kemampuan tersebut dan kemampuan tersebut dapat diasah lagi untuk menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik nantinya. Masuk kepada tujuan utama kita saat ini ialah di mana kami ingin menghasilkan seorang lulusan mahasiswa yang meraih kesuksesan maksimal berdasarkan keinginan dan passion mereka Dewan Juri Trauma. Di mana kami menganggap ketika seseorang tersebut bekerja sesuai dengan keinginan dan passion, tentu saja mereka akan bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan berusaha, karena itu merupakan pilihan mereka dalam menentukan keinginan dan juga passion mereka di mana. Keinginan mereka adalah dalam bidang tertentu dan passion mereka bidang tertentu itu pula. Kemudian ketika mereka menjalankan bidang tersebut tentu saja akan membuat hal yang demikian lebih memungkinkan angka kesuksesan maksimal dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang tes berdasarkan nilai saja Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada mekanisme kami yang pertama ialah kami memberikan kesempatan bagi siswa dalam memilih eskul semasa SMA untuk mempermudah menemukan tes talenta bawaan mereka. Ketika siswa tersebut belum diketahui talenta bawaannya, kami memiliki mekanisme di mana mereka wajib memiliki eskul di dalam SMA dan mereka bebas memilih eskul manapun untuk menemukan tes di mana talenta mereka Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ketika hal ini tidak berjalan efektif, kami akan menghadirkan mekanisme yang lebih efektif lagi nantinya ketika kami mengadakan tes minat bakat dasar, di mana ketika siswa tersebut pada masa SMA mereka akan melakukan tes tersebut untuk nantinya akan menemukan talenta-talenta mereka, di mana talenta bawaan mereka tersebut akan nantinya nampak dan akan bisa dikembangkan dan masuk ke dalam jurusan-jurusan di perkuliahan nantinya dengan jurusan yang sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan talenta bawaan mereka Dewan Juri Trauma. Masuk kepada mekanisme yang kedua, kami mengetahui bahwa pertanyaan dari tim oposisi sendiri ialah di mana mereka mengatakan bahwasanya bagaimana dengan siswa yang memiliki keunggulan lebih dari satu bidang ataupun bisa dua bidang ataupun lebih Dewan Juri yang terhormat. Kami di sini memiliki mekanisme lagi di mana ketika hal ini terjadi ialah siswa tersebut akan diuji lagi dalam dua bidang tersebut. Ketika salah satu bidang unggul, maka siswa tersebut akan masukkan ke dalam jurusan bidang tersebut dan itu dinyatakan sebagai talenta bawaan yang paling menonjol dari siswa tersebut Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada ranah argumentasi yang kami bagikan menjadi dua pokok utama. Pertama adalah justifikasi mengapa kami sangat menyetujui mosi kita pada saat ini, dan yang kedua adalah dampak apabila posisi kami ditegakkan dan posisi tim oposisi dipatahkan. Masuk pada poin justifikasi kami yang pertama, kami meyakini jika tes berdasarkan talenta
talenta bawaan kemampuannya akan terasah lagi Dewan Juri Utama. Mengapa kami akan mengatakan yang demikian? Ketika seorang tersebut memiliki talenta bawaan, dan setiap manusia memiliki talenta bawaan, dan mereka tes talenta bawaan tersebut Dewan Juri Utama, dan mereka akan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan passion mereka Dewan Juri Utama. Dan hal ini tentu saja akan membuat talenta bawaan mereka akan semakin berkembang hingga menghasilkan generasi yang nantinya akan dapat mencerdaskan bangsa dan akan menghasilkan kesuksesan maksimal. Hal ini malah justru berbanding terbalik jika posisi tim oposisi ditegakkan, di mana mereka tertuju pada tes akademis dan juga tes nilai. Hal ini akan memunculkan hal-hal yang buruk, di mana yang terjadi adalah mereka hanya berpatokan pada nilai, yang dimana nilai sendiri seperti yang kita ketahui tidak boleh dijadikan sebagai standarisasi dalam menentukan jurusan, di mana hal kasus-kasus yang terjadi pada mahasiswa saat ini dikarenakan mereka hanya berpatokan pada nilai untuk menentukan jurusan saja Dewan Juri Utama. Masuk pada dampak positif apabila posisi kami ditegakkan, yang pertama, kasus-kasus mahasiswa yang salah jurusan dapat terminimalisir. Kasus mahasiswa yang salah jurusan tersebut diakibatkan oleh adanya teks akademik dan tes nilai. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwasanya tes nilai ataupun SNMPTN dapat dimanipulasi dan tes akademik juga dapat dimanipulasi, dan hal inilah yang membuat mahasiswa tersebut merasa salah jurusan ketika mereka setelah menyelesaikan studinya dalam bidang universitas tersebut Dewan Juri Utama. Mereka beranggapan bahwa mereka salah jurusan, dan hal inilah yang akan nantinya tidak menghasilkan generasi-generasi bangsa yang dapat bekerja sesuai dengan passion dan keinginan mereka, yang nantinya tidak akan tertuju pada tujuan kita, yaitu menghasilkan kesuksesan maksimal apabila posisi kami saat ini tidak ditegakkan. Kemudian dampak positif yang kedua ialah efek domino atau efek jangka panjang, di mana stigma masyarakat yang beranggapan bahwasanya satu bidang tertentu lebih baik dari bidang lainnya akan terminimalisir, di mana banyak masyarakat kita saat ini yang beranggapan bahwa dokter itu lebih tinggi dibandingkan guru, dan hal ini tentu saja akan terminimalisir ketika tes bawaan atau talenta bawaan dilakukan Dewan Juri Utama, di mana masyarakat pastinya akan beranggapan bahwasanya setiap orang memiliki talenta yang berbeda, dan setiap pekerjaan yang mereka jalankan itu merupakan pekerjaan sesuai dengan passion dan minat mereka Dewan Juri Utama, sehingga tidak ada lagi kesetimpangan stigma-stigma dari masyarakat. Masuk pada poin dampak positif ketiga apabila posisi kami ditegakkan, meminimalisir kasus pengangguran, di mana kasus pengangguran di Indonesia sendiri sudah sangat banyak Dewan Juri Utama, dan ketika hal ini dikarenakan salah jurusan oleh mahasiswa tersebut Dewan Juri Utama, ketika tes talenta bawaan tidak ditegakkan pada saat ini, maka kasus pengangguran akan semakin merajalela, dan yang akan terjadi ialah tujuan kita tidak akan selaras, di mana tim oposisi sendiri sangat berpatokan pada status quo dan menyetujui status quo kita. Sekian dan terima kasih.